Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil riset kami, yaitu line follower robot. Ya, dengan kelompok Martin Butar-Butar dan Evania Berlian. Nah, jadi untuk background dari riset kali ini itu adalah semakin canggihnya teknologi saat ini, dan teknologi robot juga semakin berkembang dan semakin canggih. Jadi robot ini dibuat untuk membantu pekerjaan manusia, serta juga sering ditunjukkan dalam acara-acara lomba maupun pameran. Yang dimana salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan minat orang terhadap bidang robotika. Nah, selain itu juga robot itu juga digunakan dalam industri, dan salah satunya bisa untuk memindahkan barang. Nah, untuk robotnya itu yaitu adalah robot line follower. Maka dari itu kelompok kami di sini membuat robot line follower. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja dari line follower robot dalam bergerak mengikuti path yang telah ditentukan. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya itu adalah robot dapat mengikuti garis hitam di atas bidang putih sesuai dengan path yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian tujuannya adalah dengan bisa mengikuti garis sesuai path, robot line follower ini dapat dipajang dalam pameran laboratorium Computer Engineering Binus University untuk menarik minat calon mahasiswa baru dalam bidang robotika. Nah, untuk metodenya, jadi kerja line follower ini dibuat dengan mengambil mengambil data pembacaan sensor ketika bergerak dalam path yang ada di gambar sini. Nah, kemudian dari pembacaan data tersebut akan dibuat perintah bagi motor untuk bergerak mengikuti garis di path tersebut. Di arahnya ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya, yaitu robot ini dapat mengikuti garis lurus, mengikuti garis belok 90 derajat, dan di sini juga 45 derajat ada, dan juga bisa mengikuti garis bengkok seperti ini. Nah, untuk limitasi dari robot line follower ini, robot ini belum bisa mengikuti garis dengan warna yang terbalik atau yang inverted, yaitu yang di mana garisnya putih, sedangkan bidangnya hitam. Seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur dari robot line follower ini, itu adalah robot dapat mengikuti garis hitam di atas dasar bidang putih. Kemudian robot dapat mengikuti garis sesuai dengan path yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu path yang ini. Kemudian robot dapat membaca dan menampilkan kondisi sensor saat ini. Kemudian variabel pergerakan robot ini dapat diatur secara online melalui real-time database Firebase. Nah, ini adalah blok diagramnya yang dimana di sini kami menggunakan ESP32 sebagai microcontrollernya. Kemudian dengan baterai di power up. Dan di sini ada sensor garis yang menggunakan digital multiplexer. Kemudian ini ke stepper motornya. Dan juga terdapat push button sebagai input dan juga OLED sebagai penunjuk display. Nah, ini adalah flowchartnya, yang dimana cara kerja dari line follower robot ini adalah yang pertama-tama mulai, kemudian akan men-setup OLED dan motor, driver, dan lain-lain. Kemudian jika sudah di-setup, selanjutnya robot akan mengkalibrasi sensornya, yang dimana robot ini dapat secara otomatis menyesuaikan dengan path pembacaan garis dan bidang pada path sesuai dengan pencahayaan yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah countdown, jadi menghitung dari 3, 2, 1 sebelum mulai bergerak. Nah, setelah bergerak, robot ini akan mulai membaca kondisi sensor. Nah, setelah sudah membaca kondisi sensor, hasil pembacaan tersebut akan ditampilkan pada OLED.
Nah, kemudian dari hasil pembacaan sensor tersebut akan dicek apakah ada node. Node itu adalah belokan atau percabangan ya. Nah, jika tidak ada belokan atau percabangan, maka robot akan mengikuti line seperti biasa atau follow line. Nah, jika ada belokan atau percabangan, maka robot akan berbelok sesuai dengan yang diperintahkan. Mau bisa ke kiri, bisa ke kanan, ataupun lurus. Nah, kemudian setelah sudah berbelok, nah kemudian robot akan kembali mengikuti garis atau follow line. Nah, kemudian dalam mengikuti garis ini juga dicek apakah path-nya sudah selesai atau belum. Nah, jika path-nya belum selesai atau no, nah ini akan kembali ke step awal yaitu read sensor condition. Jadi akan kembali membaca sensor, kondisi sensor. Nah, kemudian diulang lagi langkahnya seperti tadi dan jika path-nya ini sudah selesai, nah maka ini is the path completed dan jika iya maka akan selesai atau berhenti. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah skematiknya untuk mainboardnya. Jadi PCB-nya di sini terdiri dari dua bagian, yaitu mainboardnya, yaitu badannya. Sedangkan untuk sensornya terpisah dengan PCB terpisah lagi, dan ini adalah skematiknya. Nah, ini adalah data dari eksperimen yang telah dicoba. Jadi data diambil dari percobaan line follower robot dijalankan pada path sebanyak 10 kali dan berikut adalah hasilnya yang ada di tabel ini. Jadi untuk percobaan pertama keberhasilannya 100%, kedua 3 100%, 4 ini 40% dan gagalnya itu pada node kelima. Node di sini. Nah, kemudian 5 6 7 8 100%. Nah, di percobaan ke-9 ada sedikit error, yaitu digagal di node ke-13. Jadi dari semua hasil percobaan, tingkat keberhasilannya dalam line follower untuk mengikuti garis sampai akhir, itu tingkat keberhasilannya adalah 93%. Nah, jadi kesimpulan dari riset kali ini itu adalah robot line follower dapat bekerja dengan cara mendeteksi garis, kemudian menggunakan hasil deteksi garis tersebut, hasil pembacaan garis tersebut untuk mengontrol motor agar dapat mengikuti garis atau jalur yang telah dibaca tersebut. Kemudian untuk saran pengembangannya dalam robot ini, yaitu adalah bisa di tegangan yang masuk ke motor ini diregulate supaya motor dapat bekerja atau berputar dengan torsi yang sama atau kecepatan yang sama berapapun tegangan baterainya. Kemudian komponen switch ini dapat diubah menggunakan switch yang lebih bagus kualitasnya supaya tidak bouncing. Kemudian dibuat tempat khusus untuk meletakkan baterai. Dan juga sensor garis atau board sensor garis ini bisa dipasang lebih dekat lagi ke body robot supaya gerak robotnya bisa lebih smooth dan dimensinya juga lebih kecil. Nah, sekian presentasi dari saya. Dan ini adalah video demo dari alat kami. Apa cekmek? Good. Ya. 2 kali? Caranya gimana? Ditaruh aja dulu, terus dibuka, terus ditutup lagi. Ini cara untuk mengulang path, yaitu dengan membuka dan menutup jumper yang ada di kanan.
nilai keluarin itu sebenarnya kuncinya PID lu bagus sama path planning. Sekian video demo dari riset kami. Terima kasih.